adik-adik, selamat hari Minggu, selamat pagi. Gimana nih kabarnya? Kita udah seminggu nggak ketemu, nggak ibadah. Pada hari ini kita mau beribadah hari Minggu lagi. Nah, adik-adik sudah pada mandi belum ya? Kayaknya ada yang belum mandi. Aduh, baunya sampai kecium di sini. Oke, nah sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita menyanyikan satu lagu pembuka dengan judul Bersyukurlah. Nah, setelah kita menyanyikan satu lagu pembuka, gimana nih, udah pada semangat belum? Oke, untuk itu kita mau memulai ibadah kita. Kita mau berdoa, lipat tangan, tutup mata. Ayo jangan ada yang ngintip-ngintip ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan, kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah Tuhan membimbing kami agar kami menjadi anak-anak yang baik dan anak-anak yang mau mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah juga kakak Layan yang akan membawakan firman Tuhan agar kami dapat mengerti apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sudah? Kita akan membacakan bacaan kita pada hari ini dari Mazmur 107 ayatnya yang pertama hingga yang ke-9. Mazmur 107 ayat 1 sampai 9. Mazmur itu perjanjian baru atau lama ya? Oh, perjanjian lama Kak. Iya benar, Mazmur adalah dari perjanjian lama. Biasanya kalau di Alkitab itu di paling atas. Sudah ketemu? Lalu dicari pasal 107 ayat 1 sampai 9. Sudah? Kita baca bersama-sama ya. Mazmur 7 pasal 107 ayat 1. Mazmur 107 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat 2. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan. Ayat 3. Yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Ayat 4. Adanya orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Ayat 5. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Ayat 6. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka.
dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Ayat 7. Dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Ayat 8. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Ayat 9. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga, dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Nah, selanjutnya kita mau mendengarkan firman Tuhan dari siapa ya? Ayo, ada yang bisa nebak nggak hari ini firman Tuhannya dibawakan oleh siapa? Iya, betul, oleh Kak Novi. Didengarkan yang baik ya adik-adik. Selamat pagi adik-adik, apa kabarnya? Luar biasa, Yesus dahsyat. Yes, yes, yes. Wah, hebat ya anak-anak Tuhan yang luar biasa, tetap semangat dan sukacita. Nah, kalau tadi kalian sudah memuji Tuhan, sudah berdoa, dan sudah membaca Alkitab, nah sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Kalau sudah siap, semuanya duduk yang manis, siapkan hati, siapkan telinganya untuk mendengarkan firman Tuhan. Tema kita pagi ini, bersyukur atas kebaikan Tuhan. Ayo kita sama-sama dengarkan. Hagar dan Ismail. Abraham memiliki 2 putra. Anak laki-laki termuda bernama Ishak lahir dari istrinya yang bernama Sarah, dan anak laki-laki yang lebih tua bernama Ismail lahir dari istrinya yang bernama Hagar. Ketika Sarah sedang melihat Ismail bermain-main dengan Ishak putranya, ia merasa cemburu dengan putra sulung Abraham itu. Lalu ia menyuruh suaminya Abraham untuk menyuruh Hagar dan Ismail pergi dari tempat itu. Dengan sedih, Abraham memberi Hagar sepotong roti dan sebotol air, lalu mengirimnya dan putranya Ismail pergi ke padang pasir yang panas dan sepi. Tidak lama kemudian, air yang mereka bawa telah habis, sehingga Ismail menjadi sangat lemah karena kehausan. Hagar tidak ingin melihat putranya itu mati. Dia membaringkan Ismail di bawah semak, dan ia duduk agak jauh dari tempat itu dan menangis. Tuhan lalu mengirim malaikat untuk membantunya. "Jangan takut, angkatlah anakmu. Tuhan akan menjadikannya bapa bangsa yang besar," kata malaikat itu kepadanya. Hagar mematuhi perkataan malaikat itu. Dia menghapus air matanya dan bangkit dari tempat itu. Kemudian dia melihat sebuah sumur yang berisi air yang banyak di dekatnya. Hagar dan Ismail pun lalu minum dari air sumur itu, dan mereka pun selamat. Ismail adalah anak laki-laki yang berani, dan keturunannya benar-benar menjadi bangsa yang hebat. Hagar percaya dengan janji yang telah Tuhan katakan melalui malaikat yang telah memberitahunya. Nah, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan ya, Ibu Hagar dan Ismail yang tiba-tiba diusir karena Ibu Sarah cemburu dengan anaknya Ibu Hagar. Akhirnya mereka pergi dengan perbekalan yang seadanya, dibawa sedikit roti dan air. Mereka melewati perjalanan yang cukup jauh dan akhirnya lama-kelamaan persediaan makanannya habis dan minumannya juga habis karena mereka harus berjalan sangat jauh melewati padang pasir.
Nah, di tengah kebingungannya, Ibu Hagar ini kehausan, hingga Ismail juga kehausan. Akhirnya sampai lemas. Dalam perjalanan, Ismailnya sudah nggak kuat berjalan. Akhirnya ditaruhlah di tanah oleh Ibu Hagar. Ibu Hagarnya bingung, bagaimana ini, aku kehausan, anakku sudah lemas. Dia menangis. Akhirnya dia duduk sambil menangis. Dia memohon kepada Tuhan. Dia berdoa, memohon pertolongan Tuhan supaya membantunya agar mendapatkan air, supaya anaknya tidak mati. Nah, seketika itu Tuhan menolong Ibu Hagar dan Ismail mendatangkan malaikat. Kemudian bergegaslah Ibu Hagar ini bangun dan menghapus air matanya. Kemudian dia berjalan. Wah, tiba-tiba di sebelah sana ada sumur yang besar dan berisi banyak air. Nah, dengan cepat Ibu Hagar mengambil air itu dan memberikannya kepada Ismail. Wah, pertolongan Tuhan yang luar biasa ya. Akhirnya Ibu Hagar dan Ismail tidak jadi kehausan lagi. Mereka akhirnya bisa minum. Dan Ismail juga tidak jadi mati. Jadinya dia bisa hidup dan akan melanjutkan perjalanannya lagi. Adik-adik, siapa yang pernah merasa lapar seperti gambar ini? Atau haus? Nah, kadang kita kalau merasa lapar, haus, sampai-sampai lemas, tidak bertenaga, bahkan kita bisa juga sakit, masuk rumah sakit. Nah, kalau tadi cerita Ibu Hagar dan Ismail, mereka kehausan karena persediaan air yang mereka bawa sudah habis. Nah, untuk itu kita patut bersyukur sama Tuhan. Karena apa? Ketika adik-adik lapar, haus, ada mama papa yang menyediakan makanan dan minuman untuk adik-adik. Coba kalau kita lihat seperti sekarang ini, saudara-saudara kita yang di Nusa Tenggara Timur yang sedang mengalami bencana, angin kencang, banjir, hujan yang deras, sampai-sampai rumah mereka pun rusak. Mereka tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak bisa tidur seperti biasanya. Nah, tetapi karena Tuhan itu baik, melalui banyak orang, mereka mendapat bantuan sehingga mereka masih bisa makan, masih mendapatkan pengobatan, dan juga mereka masih memiliki tempat tinggal. Nah, begitu juga dengan kita. Kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Kita harus memohon pertolongan kepada Tuhan. Ketika kita memohon pertolongan kepada Tuhan, pasti Tuhan akan membantu kita melalui siapapun. Dan kita harus bersyukur dalam keadaan apapun, supaya Tuhan itu memberikan jalan buat kita, supaya kita bisa selamat. Jadi adik-adik harus ingat ya, bahwa Tuhan itu selalu punya cara untuk memenuhi semua kebutuhan kita. Dan juga Tuhan selalu siap menolong kita. Ketika kita berdoa sama Tuhan, memohon pertolongan, Tuhan siap menolong kita melalui siapa saja, dan melalui orang lain, bisa juga melalui orang terdekat kita. Nah, dan juga kita harus selalu bersyukur dalam keadaan sulit sekalipun. Kita harus tetap bersyukur, berkata bahwa Tuhan Yesus baik. Nah, untuk menutup firman hari ini, Kak Novi punya satu ayat nih, kita baca sama-sama ya. Dari Mazmur 9 ayat 2. Mazmur 9 ayat 2. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Sekali lagi ya, Mazmur 9 ayat 2.
Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Amin. Nah, sampai di sini firman pagi hari ini. Tuhan memberkati. Nah, setelah kita mendengarkan firman Tuhan dari Kak Novi, kita sekarang mau aktivitas. Ayo disiapkan semuanya ya, diperhatikan dengan baik dan jangan lupa dikumpulkan. Yang kemarin belum mengumpulkan bisa segera mengumpulkan ya adik-adik. sumber kekuatan. Firman-Mu Tuhan adalah cahaya keselamatan. Ku buka hatiku, ku buka telingaku, ku siap dengarkan firman-Mu. Ku ingin mengenal-Mu, pahami kehendak-Mu, dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, sabda kehidupan. Firman-Mu Tuhan, sumber kekuatan. Firman-Mu Tuhan adalah cahaya keselamatan. Ku buka hatiku, ku buka telingaku, ku siap dengarkan firman-Mu. Ku ingin mengenal-Mu, pahami kehendak-Mu, dengar firman-Mu. Ku buka hatiku, ku buka telingaku, ku siap dengarkan firman-Mu. Ku ingin mengenal-Mu, pahami kehendak-Mu, dengar firman-Mu. Yeay! Akhirnya kita sudah mau selesai nih ibadah pada hari ini. Gimana nih semuanya? Udah ngikutin dari awal sampai akhir kan? Jangan langsung di skip ya, karena kita mau berdoa penutup. Tutup mata
lipat tangan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk selalu melakukan perintah-Mu dan menjadi anak-anak Tuhan yang bisa menjadi berkat dan menjadi terang dimanapun kami berada. Tuhan, kami bersyukur meskipun dalam keadaan COVID kami masih bisa mengikuti IMPA secara online. Kiranya Engkau pulihkan sehingga kami boleh beraktivitas kembali seperti biasa dan kami boleh bertemu dengan teman-teman kami. Tuhan, kiranya Engkau memberkati ibadah kami ini sehingga boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami serahkan doa dan permohonan kami. Amin. Amin. Puji Tuhan, sudah selesai ya ibadah kita pada hari ini. Jangan lupa pesan untuk adik layan, jangan lupa rajin membaca Alkitab dan beribadah. Lalu bersikap baik dengan semua orang dan mematuhi nasihat orang tua ya. Nggak boleh bantah-bantah orang tua. Harus bersikap baik dengan semua orang. Lalu jangan lupa menjaga kesehatan di masa COVID seperti ini. Jangan lupa untuk tetap pakai masker kemanapun adik-adik pergi. Lalu setelah pergi jangan lupa untuk cuci tangan. Dan setelah itu ganti baju ya. Dan harus mandi. Dan jangan lupa untuk menjaga jarak kalau di tempat yang ramai. Tapi kalau bisa nggak boleh keluar-keluar ya. Kalau perlu banget baru keluar. Oke, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di ibadah minggu depan ya. Dadah.